Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafina Hanifadillah dari Prodi Pendidikan Ekonomi dengan NIM 17016230074. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial dari penggunaan beberapa tools yang ada di Word yang seringkali digunakan dalam pembuatan makalah, dari pemformatan teks sampai dengan pembuatan daftar pustaka menggunakan Mendeley. Teman-teman bisa mengikuti dari rumah, mohon disimak ya. Di sini saya sudah ada satu contoh makalah dan bisa teman-teman lihat makalah saya ini masih sangat berantakan. Jadi pertama-tama saya akan merapikannya. Kita bisa Ctrl A, kemudian Ctrl plus D. Untuk fontnya saya menggunakan Times New Roman. Size fontnya 12. Kita klik OK. Kemudian saya ingin mengubah marginsnya menjadi 4433. Kita bisa tadi ya teman-teman, nih kita ke menu layout, ke margins, custom margins, lalu ini kita bisa atur sesuai keinginan. Kalau saya sendiri ini menggunakan format 4433. Kita klik OK. Kemudian paragrafnya kita justify. Untuk line spasinya sendiri saya menggunakan 1,15 dan spasi afternya itu 6, before-nya 0. Kita klik OK. Lalu ini kan tadi kita Ctrl A terus kita justify, maka di sini kita Ctrl A lagi, kita klik center. Ukuran font judul ini saya menggunakan font 14, terus kita bold. Untuk yang di bawah ini juga sama ya teman-teman. Kemudian saya ingin mengubah satu halaman orientasinya itu menjadi landscape. Ini saya gunakan di bagian bab 1 ya teman-teman. Ini kan masih portrait ya, tapi saya ingin satu halaman ini menjadi landscape teman-teman. Ini kita bisa ke menu layout, kita breaks, lalu klik next page. Di akhir halaman juga terapkan pengaturan yang sama teman-teman. Nah, lalu kita blok satu halaman ini, kemudian orientasinya kita ganti menjadi landscape. Nah, ini sudah ya teman-teman, satu halaman saja menjadi landscape nih. Nah, ini dia itu karena lanjutan dari halaman sebelumnya, jadi dia ikut gitu teman-teman menjadi landscape juga. Tapi tenang saja, kita juga bisa ke menu layout, breaks, lalu klik next page. Ini kita blok, orientasinya kita jadikan menjadi portrait. Nah, teman-teman, karena tadi kan kita marginsnya sudah diubah menjadi 4433. Tetapi, dikarenakan orientasinya kita ubah dari portrait menjadi landscape, marginsnya itu pasti akan ikut terubah nih. Kita bisa cek ke sini. Nah, jadi ini levelnya 4 teman-teman, tapi dia jadi berubah menjadi 4, menjadi 3. Ini jadi kita ubah lagi seperti semula. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lalu, untuk di bab 2 ini, khusus satu halaman saja, saya ingin pengaturannya menjadi 2 kolom. Bagaimana caranya? Kita bisa ke menu layout lagi, kita klik breaks, kita pilih next page. Di akhir halaman juga sama ya teman-teman, kita next page. Ini memisahkan dari halaman sebelumnya dan halaman selanjutnya. Ini bisa kita blok, lalu kolomnya dari 1 menjadi 2. Nah, sudah ya teman-teman. Ini juga sama seperti tadi, kita bisa next page. Nah, ini kita cek lagi ya. Nah, ini tuh kalau dicek pasti
ada yang mengikuti tadi, jadi justify, kita jadiin center. Selanjutnya adalah penomoran halaman. Kursornya bisa kita letakkan di sebelah kata pengantar, lalu kita ke menu layout, kita breaks, dan pilih next page. Kenapa saya pisahkan halaman kata pengantar dengan halaman cover? Karena saya tidak ingin di halaman cover ini ada nomor halaman, teman-teman. Jadi, kita bisa breaks ya. Nih, jadi selanjutnya kita ke menu insert, page number, dan kita ubah dulu formatnya menjadi angka Romawi. Kita klik lagi page number, kita pilih bottom of page, dan pilih yang plain number 2. Nah, teman-teman, ini kan sudah ada ya. Kalau kita cek ke cover, dia juga akan ada nomor gitu, walaupun tidak Romawi, tapi dia tetap ada. Hal ini dikarenakan kita di bagian header dan footer masih terhubung gitu, link to previous-nya masih nyala. Jadi ini bisa kita matikan, di header juga bisa kita matikan, lalu kita hapus, teman-teman. Kalau misalnya kita tidak matikan link to previous-nya tapi langsung menghapus angka yang tadi ada di halaman cover, itu mau nggak mau di halaman kata pengantar dan selanjutnya nomor halamannya juga akan ikut terhapus, teman-teman. Jadi kuncinya itu ada di bagian link to previous-nya kita matikan. Selanjutnya di bab 1 halaman ini pasti dia kan tidak menggunakan angka Romawi ya, teman-teman. Kita bisa cek. Nah, ini udah langsung ke angka 1 karena tadi dia kan di halaman berikutnya dan halaman selanjutnya sudah terpisah gitu. Jadi dia adalah satu halaman yang berdiri sendiri. Kita bisa cek ke halaman selanjutnya ini. Nah, ini dia tetap angka 1 karena masih nyala link to previous-nya. Ini kita matikan, lalu bisa kita hapus. Kalau di halaman ini itu saya mau letak nomor halamannya di sebelah sini, teman-teman, di pojok kanan atas. Ini kita bisa insert page number, top of page, pilih yang plain number 3. Nah, kenapa penomorannya itu tetap nomor 1? Hal ini dikarenakan tadi kita saat mengubah formatnya ini. Nah, ini tuh start at 1, teman-teman. Jadi, teman-teman ini bisa start at 2 ubah. Ini kita klik OK. Nah, ini dia pengaturannya sudah berubah. Kita cek lagi ke halaman yang selanjutnya. Nah, ini kan karena beda ya nih, footer section 4 dan ini section 5. Karena ini bab 2-nya tadi sudah kita klik next page itu untuk membuat 2 kolom. Nah, ini bisa kita matikan lagi link to previous-nya. Ini juga bisa kita matikan. Lalu kita hapus. Kalau di sini itu saya juga pokoknya setiap ada tulisan bab, saya mau penomoran halamannya letaknya di tengah bawah, tapi selain itu di pojok kanan atas gitu. Misal bab 1 itu ada 2 halaman, satu halamannya itu di bawah, tengah bawah, dan halaman berikutnya itu di pojok kanan atas. Jadi ini kita lanjut ya ke insert. Pertama kita ubah dulu format page number-nya menjadi start at 3. Lalu kita bottom of page yang ini. Nah, ini kita double klik ya untuk mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Kemudian ini sama ya, kita matikan link to previous-nya, kita hapus. Oh maaf, ini masih bab 2. Nah, ini kita hapus juga ini. Ini kita start at 4 ya, teman-teman, untuk di formatnya ini. Nah, ini kita start at 4.
pilih yang top of page. Nah, ini kita bisa double klik lagi untuk mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Kalau kita cek ini udah benar ya, udah tepat. Nah, ini di penutup itu tadi dia ikut ke bagian pembahasan. Nah, ini kita bisa turunkan. Kalau misalnya tadi ini kan belum terpisah ya. Kalau misalnya kita lihat ke sini itu dia masih nyambung gitu. Kita bisa ke layout, breaks, next page. Nah, jadi berubah lagi nih, bukan lanjutan dari penomoran sebelumnya. Ini bisa kita matikan dulu link to previous-nya. Ini kita hapus. Lalu ini start at 8. Nah, sudah tepat ya teman-teman. Kalau misalnya penomoran begitu, kuncinya itu ada di bagian ini, breaks, di bagian next page, juga di bagian link to previous. Itu kalau misalnya sudah di breaks tapi link to previous-nya masih menyala, itu percuma teman-teman, pengaturannya tidak dapat diterapkan. Baik, di sini selanjutnya saya akan memberikan tutorial pembuatan daftar isi. Kita ke halaman yang paling atas dulu nih, ke bagian kata pengantar. Nah, kalau misalnya untuk membuat daftar isi, pertama-tama style teksnya itu kita ubah ke bagian heading 1. Jadi setiap bab-bab itu tuh dari normal menjadi heading 1. Nah, tapi kan kalau misalnya kita langsung klik aja nih, dari normal langsung kita klik jadi heading 1, dia tuh kita harus satu-satu gitu loh teman-teman, untuk mengubahnya jadi Times New Roman, jadi 12. Tapi ada cara simpelnya nih teman-teman. Ini kita bisa blok dulu. Ini kita di bagian heading 1 kita klik kanan di mouse atau di touchpad laptop kalian, klik modify. Nah, ini tuh kita jadikan Times New Roman, jadi 12, di bold, diketengahin, jadiin center, dan teksnya itu warnanya hitam. Nah, kita klik OK. Nah, itu dia secara otomatis, kalau misalnya kita klik heading 1, dia akan terubah gitu loh pengaturan teksnya. Nih, kita bisa lihat ya di bagian sini. Nah, ini ada daftar isi, ini kan juga heading 1, kita blok dulu, kita pilih heading 1. Nah, dia langsung nih. Jadi kalau misalnya kita modify langsung di heading 1 itu, dia tuh akan secara otomatis diterapkan di teks-teks yang nanti akan diubah dari normal menjadi heading 1. Ini kita ubah ya semuanya. Kemudian bagian 1.1 ini kan subbab ya. Jadi kita gunakan heading 2. Tuh, tapi sama aja nih kalau misalnya kita langsung klik. Tuh. Jadi kita klik kanan, modify, kita atur. Times New Roman 12 bold dan warnanya hitam. Kita klik OK. Kita klik nih heading 2. Nah. Lalu ini kita atur lagi ya di bagian. Nah, ini tuh kenapa terubah, karena tadi kan pas kita berikan ini nih heading kayak gini, dia hilang gitu kan teman-teman. Ini kita bisa nih coba ke home, heading, modify. Nah, tuh bagian sini kan juga nggak ada ya, karena ini penomoran teman-teman. Karena yang 1 titik ini tuh penomoran, tapi
menurut saya bukan masalah besar sih. Tuh, ini bisa kita tambahkan lagi 1.2 ini. Nah, untuk semua bab dan subbab, style teksnya itu sudah saya ubah dari normal menjadi heading 1 dan heading 2. Jadi selanjutnya itu kita ke halaman daftar isi yang kosong. Nah, kursornya kita letakkan saja di sebelah sini. Kita klik menu reference, terus table of contents. Ini kita bisa pilih yang mana aja, tapi untuk saat ini saya pilih yang paling atas ya. Ini kita langsung klik. Nah, daftar isi langsung ada di halaman sini teman-teman. Ini kan teksnya masih berupa Arial ya, jadi kita bisa blok, lalu kita ganti menjadi Times New Roman dengan font 12. Nah, ini untuk yang tulisan contents ini kita hapus saja. Lalu kata pengantar, bagian kata pengantar ini kita bold. Nah, jadi nanti di bagian daftar isi, daftar gambar, ini tuh bakalan ke bold gitu teman-teman. Lalu misalnya nih, kalian ada tambahan bab gitu loh, tapi kalian udah buat daftar isi. Tenang aja teman-teman, kalian nggak perlu lagi tuh ini dihapus gitu, ini dihapus terus kalian tambahkan lagi ke reference terus table of contents, itu nggak perlu teman-teman. Kalian bisa aja langsung klik update table, misal update page numbers only atau update entire table. Misal nih kalian atau saya nih misal di bagian saran ternyata saya sampai 2 halaman gitu, tapi di sini saya baru letakkannya itu cuma di halaman 8, sedangkan saran ada 2 halaman jadi 8 dan 9 gitu. Atau enggak di sini aja deh di kesimpulan gitu, di kesimpulan itu kan kayak sampai halaman 9, otomatis saran itu harusnya di halaman 10. Nah, jadi saya mau ini kan mengupdate nomor halaman, itu bisa kok. Teman-teman langsung update table terus update page numbers only, atau bisa juga update entire table. Entire table itu berarti update keseluruhan table of content gitu. Nah, untuk daftar isi menurut saya sampai sini saja sih teman-teman. Baik teman-teman, tadi kan saya sudah memberikan tutorial pembuatan daftar isi. Lalu sekarang saya ingin memberikan tutorial pembuatan daftar tabel. Kalian bisa cari dulu nih tabel kalian berada di mana. Lalu kita ke menu reference, kita klik insert caption, kita pilih new label, lalu kita tuliskan aja tabel 2 titik. Kenapa 2? Karena tabel saya ini berada di bab 2 gitu loh. Jadi ini kita langsung klik OK. Nah, ini tabel 1. Oke. Nah, ini tuh karena sebelum kita langsung buat gitu daftar tabelnya, kita namakan dulu teman-teman tabel-tabel kita itu. Nah, ini saya arahkan aja langsung ganti terus New Roman terus kita Ctrl E. Nah, kenapa tabel 2.1? Karena 2 ini untuk mewakili berada di mana tabel ini, berada di bab mana, dan 1 ini tuh urutan gitu loh. Jadi artinya tabel 2.1 adalah tabel ini berada di bab 2 dan urutan ke 1 gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya tabel kalian ada di bab 3, kalian bisa namakan tabelnya itu tabel 3 titik di bagian insert caption tadi. Nah, kalau misalnya ini kan
saya sebenarnya juga udah udah dinamakan, tapi sama aja nih tabel 2.2 karena saya ini tadi tabel di bab 2 urutannya kedua. Nah, kalau misalnya sudah, kita ke halaman daftar tabel. Kita klik kursornya di sini. Kita pilih menu reference. Lalu kita pilih ini, Table of Figures Dialog. Kita klik aja. Nah, ini kan tabel 2 titik ya tadi kita. Ini langsung aja. Oke. Nah, udah begitu teman-teman. Karena tadi yang tabel 2.1 saya tidak berikan keterangan gitu. Jadi dia langsung aja gitu, tabel 2.1. Nah, ini untuk halamannya langsung nih teman-teman, karena tadi kita sudah memberikan nama pada tabelnya. Setelah tabel, selanjutnya adalah penamaan pada gambar. Sama saja teman-teman. Ini kan saya sudah saya berikan nama. Ini sama saja sebenarnya. Kita ke menu reference, insert caption, lalu kita pilih new label. Nih, kalau misalnya saya kan juga belum ada nih. Ini kan saya gambar 2 titik ya. Ini kita ke insert caption, new label, kita tulis gambar 2 titik. Karena seperti tadi, gambar 2.1 nih pasti. Nah, gambar 2.1 karena gambar saya berada di bab kedua dan urutan pertama gitu teman-teman. Ini saya close aja ya. Nah, ini saya sudah berikan nomor halamannya, tapi saya coba lagi ya untuk nah, kita klik OK. Tadi ya, kalau misalnya yang contoh saya tadi itu kan tidak ada keterangannya ya di tabel ini, saya bisa ke sini. Nah, kita berikan nama. Oke. Ini hapus aja yang ini. Yang ini kita ganti format teksnya menjadi Times New Roman dan ini 11. Nah, kita ke atas bagian daftar gambar. Kita klik menu reference, terus pilih ini, Table of Figures Dialog. Ini kan caption labelnya udah nih gambar 2 titik. Kalau misalnya kita equation, nah itu nanti dia bakalan print previewnya bakalan berubah. Tapi kita pilih aja gambar 2 karena saya mau masukkan ini daftar gambar. Kita klik OK. Nah, udah langsung ada teman-teman. Simple ya kalau misalnya untuk daftar tabel dan daftar gambar. Tapi biasanya pasti ada beberapa di antara kalian atau bahkan saya sendiri tuh dulu untuk menamakan tabel dan gambarnya tuh manual gitu loh teman-teman, tanpa ke insert caption. Ternyata kita tuh harus insert caption supaya nanti untuk mempermudah kita dalam pembuatan daftar tabel dan daftar gambar. Baik teman-teman, selanjutnya ini saya ingin memberikan tutorial pembuatan daftar pustaka. Kalau ini kan saya sudah ada ya citasinya gitu, 2 jurnal yang saya gunakan sebagai referensi dalam pembuatan makalah. Tapi kalau misalnya teman-teman belum ada ini nih format seperti ini, bisa masukkan satu-satu ke insert citation, add new source, dan ini kalian bisa ketik aja gitu, isi semua nih format-format yang ini, ada author, title, journal name, year, and page. Tapi menurut saya cara ini sangat ribet banget gitu loh, karena harus satu-satu, sedangkan kalau di Google Scholar aja ada citasi otomatis yang bisa kalian langsung copy paste ke Word. Nah, ini cara termudah itu kalian blok dulu nih 2 jurnal ini, terus kalian di keyboard kalian klik Ctrl plus T. Nah, langsung kan teman-teman. Nah, ini kayak gini, dihapus aja. Terus Ctrl J agar rata kanan kiri. Sebenarnya ini juga udah tepat gitu loh teman-teman sebagai daftar pustaka yang sering digunakan dalam makalah gitu loh. Tapi
misal kalian kayak males banget gitu bikin citasi, kayak ulang, harus nulis lagi gitu, kayak nama terus titik tahun gitu, kayak males. Kalian bisa nih gunakan Mendeley. Pertama, open Mendeley. Kalian ini downloadnya dan installnya itu mudah. Kalian bisa ke www.mendeley.com dan download sesuai dengan spesifikasi laptop kalian masing-masing. Dan saya sarankan kalian untuk mendownload Mendeley Desktop, karena selain Mendeley Desktop ini ada juga Mendeley Reference. Dan menurut saya Mendeley Reference itu agak agak terlalu banyak langkah-langkah yang harus diikuti gitu loh dalam pembuatan citasinya nanti. Nah, ini kan kalian bisa add nih, klik add ini, terus kalian bisa masukkan file PDF jurnal yang kalian gunakan gitu. Ini sudah saya masukkan tuh. Ini juga sudah saya hubungkan gitu ke Word nih, bisa dilihat ada icon Mendeley-nya. Nah, ini tuh kalian bisa insert citation di sini. Lalu karena misal males banget nih go to Mendeley lagi, kalian klik aja judul kalian tuh, udah langsung ada kan, kita klik terus klik aja oke. Nah, udah langsung tuh nanti muncul. Nah, ini kan tapi baru munculnya kutipan gitu ya. Terus ini juga saya mau lagi yang bagian jurnal yang kedua nih, kita klik OK. Nah, tapi kan saya bukan maunya kutipan gini, tapi benar-benar yang seperti ini gitu. Jadi kalian bisa insert bibliografi. Nah, langsung deh teman-teman, langsung muncul kan. Yang ini hapus saja. Nah, langsung muncul deh. Ini tinggal diatur aja sih menurut saya paragrafnya. Terus udah tepat ini semuanya. Ada deh teman-teman, mudah kan menggunakan Mendeley itu. Dan yang ini bisa kita hapus saja. Nah, sudah. Baik teman-teman, karena saya sudah menjelaskan beberapa tutorial dalam tools-tools yang ada di Word, menurut saya itu sudah cukup. Dari awal sampai daftar pustaka sudah saya jelaskan. Semoga apa yang saya jelaskan kepada teman-teman sekalian dapat bermanfaat dan dapat juga diikuti oleh teman-teman di rumah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.